Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Istiqomah dari kelas 12/7 absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan dan sistem perekonomian pada masa demokrasi liberal. Simak videonya berikut ini. Setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1990, Indonesia melakukan demokrasi parlementer liberal yang mencontoh sistem parlementer barat dan pada masa ini disebut sebagai demokrasi liberal. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Demokrasi liberal ini hanya dapat berlangsung selama 9 tahun karena sistemnya yang dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan negara Indonesia pada masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi? Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Pada umumnya, kabinet-kabinet ini memiliki program kerja dan tujuan yang sama terkait masalah keamanan, kemakmuran, masalah Irian Barat. Namun, setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Berawal dari kabinet Natsir. Ketika menyusun kabinetnya, Natsir ini bermaksud membentuk kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapatkan dukungan parlemen yang besar. Namun, pada nyatanya Natsir sendiri kesulitan membentuk kabinet yang diinginkan, terutama dia kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet, sehingga kabinet Natsir ini yang terbentuk pada tanggal 6 September 1950 tidak melibatkan PNI di dalamnya. Natsir menyerahkan mandat kepada Soekarno pada 21 Maret tahun 1950 dan kabinet Sukiman pada tanggal 26 April tahun 1951. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini melibatkan PNI di dalamnya, sehingga kabinetnya didukung oleh dua partai besar, yaitu Soekarno memberikan mandat pada golongan model PNI sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo pada tanggal 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan lebih luas dibandingkan sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dalam pemerintahan. Kabinet ini memiliki tugas pokok yaitu persiapan pemilihan umum, memilih anggota parlemen dan konstituante. Lalu setelah terjadinya Kabinet Wilopo, kemudian Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya pada partai lain. Presiden menetapkan Mausud dari Partai Indonesia Raya dan kabinet terbentuk pada tanggal 20 Juli 1953 dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dimasukkan Kabinet Wilopo. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masa pimpinan PNI Irian Barat yang berpengaruh pada peristiwa 17 Oktober 1952. Parlemen itu akhirnya kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli tahun 1950. Setelah kabinet tersebut, kemudian Burhanuddin Harapan, satu formatur yang ditunjuk oleh Hatta pada tanggal 11 Agustus 1955 resmi diumumkan. Kabinet ini memiliki tugas penting yaitu untuk menyelenggarakan pemilu. Tugas tersebut berhasil dilakukan meskipun melalui rintangan yang sangat berat. Dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada. Sebagai formatur kabinet mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet. Kemudian Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai kabinet yang terbentuk berhentikan koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Ali II ini merupakan kabinet yang pertama kali memiliki rencana 5 tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, otonomi daerah, perbaikan nasib buruk, penyehatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Seiring berjalannya waktu, dan akhirnya menyerahkan mandat kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Untuk yang terakhir yaitu Soekarno melantik kabinet baru pada tanggal 9 April 1957 dengan nama Kabinet Karya. Kabinet Juanda ini merupakan salah satu kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan, yaitu membebaskan Irian Barat dan menghadapi ekonomi yang memburuk. Kabinet Juanda ini menyusun program kerja yang terdiri atas 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya yang meliputi membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, dan mempercepat pembangunan. Selanjutnya ini adalah sistem ekonomi liberal. Permasalahan yang dihadapkan pada perekonomian saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan panjang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tantangan tersebut adalah pada masa itu pemerintah Kabinet Burhanuddin Harapan Indonesia
mengirim delegasi Indonesia ke Belanda dengan misi mementingkan masalah finansial ekonomi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Namun, usul Indonesia pada masa itu tidak diterima oleh Belanda, sehingga Indonesia secara sepihak melepaskan diri dari Ikatan Ekonomi dengan Belanda. Nah, adapun upaya lainnya adalah pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun yang kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun karena berbagai faktor, RPLP ini sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena ketegangan politik yang timbul. Kemudian bagaimana akhir dari sistem demokrasi liberal ini? Jadi setelah adanya kekacauan di berbagai bidang, terutama di bidang politik dan perekonomian negara pada masa itu, berbagai pihak pada partai politik mengajukan kepada Soekarno untuk mendekretkan kembali UUD 1945. Mengingat pada saat itu Badan Konstituante mengalami kegagalan dalam menyusun konstitusi, sehingga Indonesia tidak memiliki pijakan yang tepat pada saat itu. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dengan adanya pengeluaran dekret tersebut, maka secara langsung berakhirlah masa demokrasi liberal tersebut.